bagi-bagi kekuasaan, agar jumlah menteri bertambah, agar kepentingan presiden bisa berjalan, lalu agar kemudian bagi-bagi kekuasaannya semakin banyak, semakin solid. Itu sebabnya terjadi berbagai kamuflase bagi-bagi kekuasaan atas nama jabatan menteri tersebut. Saya melihat misalnya ada kementerian yang dibagi juga kekuasaannya atau urusannya kepada wakil-wakil menteri, bahkan ada 2 dan 3 wakil menteri. Padahal kerja-kerja teknis menteri itu sudah dibantu oleh para dirjen, gitu ya. Buat apa Jadi wakil? tidak dibutuhkan wakil menteri yang mereka beri alas bahwa wakil menteri jauh lebih profesional karena kepentingannya dengan para menteri. Padahal ya kepentingan soal bagi-bagi kekuasaan saja. Nah, sekarang muncul gagasan soal bagaimana ini akan jauh lebih besar ke depan pembagian kekuasaan. Ada isu soal membagi 40 menteri. Akan ada 40 kementerian atau setidak-tidaknya 40 menteri. 40. Ini bagi saya tidak efektif. Beberapa negara yang sistem kabinetnya lebih efisien hanya membagi menteri 11, 13, 15. Pusat Studi Konstitusi pernah mengusulkan di tahun 2013-2014 ya, bahwa kabinet sebaiknya hanya 26 menteri. Beberapa menteri akan membawahi beberapa kementerian. Bukan soal menumpuk kekuasaan di satu menteri tertentu, tidak. Itu soal juga efektifnya proses penyelenggaraan negara yang kami pikirkan ketika itu. Kalau kemudian menteri dibuat 26 lalu kementerian dirombak menjadi 26 kementerian, kementeriannya digabung, itu akan memberikan berbagai ekses luar biasa. Kami sampai memikirkan itu. Salah satu eksesnya tentu saja dengan dileburnya kementerian akan berimbas ke birokrasinya. Kop suratnya berganti, ya, lambang di depannya berganti, nomenklatur lain-lainnya berganti, dan itu memberikan beban ke keuangan negara. Dan belum lagi koordinasi para pegawainya juga akan dirombak. Nah, kami mempertimbangkan kementerian tetap 34, tetapi di antara kementerian itu ada satu menteri yang ditugaskan membawahi 2 atau 3 kementerian yang sama. Syaratnya dia harus mampu mengefektifkan agar kerja-kerja kementerian itu di bawah secara teknis tidak bertabrakan. Catatan kami banyak sekali antar kementerian bertabrakan. Ada KLHK dengan Kementerian Desa, ada dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dalam negeri, ada soal regulasi kementerian dalam negeri dan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Banyak sekali catatan soal tabrakan-tabrakan itu ya, yang bagi saya perlu diefektifkan. Bagi teman-teman pusat studi waktu itu mengusulkan hanya 26. Kami sebenarnya bisa saja membagi konsepnya lebih sederhana ya. Kalau pakai logika 4 menteri bisa mengkoordinasikan berbagai kementerian, ya bisa aja kementerian itu cuma 4 orang begitu ya. Tugas-tugas yang lainnya dikerjakan oleh para dirjen dan birokrat, dan menteri itu yang akan mengkoordinasikan mereka dan presiden yang mengendalikan. Hanya 4 menteri, jadi menteri koordinator dihilangkan, ada 4 menteri. Tetapi kan ada realitas politik. Realitas politik itu kami ukur dengan lebih baik sehingga waktu itu 26. Kalau saya mau menghitung sekarang dengan komposisi koalisi partai, setidak-tidaknya koalisi gemuk rancang bangun pemerintahan Prabowo ke depan dapat dirancang hanya 12 menteri saja. Karena ada 12 partai setidak-tidaknya ya, kalau 13 ya 13 gitu ya. Lalu satu menteri itu akan memimpin beberapa kementerian, itu akan jauh lebih efektif dan berdampak kepada pemerintahan gitu ya. Jadi partai mengelola ruang-ruang politik tertentu, ruang-ruang urusan pemerintahan tertentu di beberapa kementerian. Nah, ini juga pembagian yang signifikan bagi partai. Partai yang punya jasa lebih, ya dia akan bagi-bagi kementerian, akan dapat lebih banyak. Dan dialah yang mengelola itu, sehingga tabrakan-tabrakan kepentingan tidak muncul.
Eksesnya ada, ekses negatifnya. Kalau menteri itu punya tabiat korup, maka akan ada potensi 2 kementerian, 3 kementerian, 4 kementerian di bawah kendalinya akan mengalami kerusakan berkala. Tetapi itu akan langsung kelihatan, gitu ya. Iya. Sehingga potensi perbaikannya akan ada. Nah, kalau sekedar pembagian hanya untuk kepentingan bagi-bagi koalisi, Bagi kekuasaan. berbagai individu yang berjasa sehingga dia akan membludak, ya di mana-mana konsepnya kabinet yang berlebihan tidak akan pernah efektif. Nah, ini catatan-catatan di berbagai negara sebenarnya ada berbagai pertimbangan. Negara-negara wilayah Asia kebanyakan mau membagi banyak begitu ya. Ada tabiat tradisi juga, ada juga yang punya rancang bangun menyederhanakan poros politik dengan pembagian yang efektif di kementerian. Nah, ini tinggal pilihan bagi kita mau melihat apakah pembagian besok bicara semata-mata kekuasaan atau bicara soal betapa pentingnya membangun pemerintahan yang efektif. Nah, kalau kemudian presiden dan wakil presiden tersandera kepentingan, maka ya bisa dilihat dari bangunan yang akan besar. Bagaimana dengan ide-ide kalangan intelektual soal ini hak prerogatif presiden sehingga diberikan keluasan? Kalau hak prerogatif nggak usah dibatasi semua, ya biarkan saja membludak. Iya. Karena kita punya tradisi buruk secara politik, orang Indonesia suka bagi-bagi kekuasaan dan bisa sangat banyak, tidak pernah cukup, 100 juga tidak cukup, maka itu gagasan untuk menyederhanakannya. Nah, kalau ada sudut pandang lain soal mau memperbesar 40, 50, 60, ya memang secara akademik bisa saja, boleh saja orang berpendapat, tapi kembali kita bicara soal tidak sekedar bicara hak prerogatif presiden. Bukankah sudah disampaikan bahwa presiden itu adalah kekuasaan yang perlu dibatasi? Kalau dia tidak tanpa batas, ya tidak bisa dibatasi, ya dia akan menjadi raja, ya karena konsep presiden tanpa batasan itu sama dengan konsep raja. Oke, teman-teman, akhirnya Menteri Pendidikan itu angkat bicara dan beliau mengatakan bahwa menjadi Menteri Pendidikan itu sangat sulit. Harusnya sih kalau dia tahu sulit, ya dia mengundurkan diri lah gitu ya kan. Jangan bikin undang-undang, kemudian program kerja yang tidak bisa dikerjakan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa untuk program yang mulia saja dikritik, ya. Dikritik katanya begitu. Nah, teman-teman, ini dia pernyataan Nadiem Makarim curhat, selama menjadi menteri, kebijakan paling mulia saja dikritik. Ya. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbud Ristek. Wow, banyak banget ini. Ini ada berapa bagian yang dia pegang. Ini kementerian besar ini teman-teman ya.
pendidikan ya, kebudayaan ya, riset ya, dan teknologi. Jadi ini ada 4 bagian ya yang dia pegang. 1 pendidikan, 2 kebudayaan, 3 riset, 4 teknologi. Ya wajar aja sih dia kelabakan untuk 3 bagian ini, untuk 4 bagian ini ya. Nadiem Makarim menceritakan pengalaman selama menjadi menteri. Menurutnya hampir setiap kebijakan selalu diprotes, termasuk kebijakan yang baik. Hampir setiap kali diprotes ya, udah kebijakan yang bagus saja diprotes. Jelas bagus gitu, kayak itu pun diprotes, kata Nadiem Makarim ketika diwawancarai ya. Nadiem mengatakan kebijakan yang diprotes telah salah satunya kebijakan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Padahal menurutnya kebijakan itu merupakan kebijakan yang baik dan mulia. Kayak dorong guru honor ya. Jadi P3K itu dikritik juga terus. Padahal itu udah paling bagus, paling mulia. Nadiem pun mengaku sempat tidak percaya diri atau ya setiap kali membuat kebijakan dan diprotes. Namun kata dia, saat ini dirinya telah terbiasa dengan hal itu. Gak apa-apa ya, udah hampir 4 tahun jadi saya boleh curhat. Udah pede. Ya, tahun pertama, kedua belum pede, sekarang udah pede. Nadiem pun berkelakar, sebentar lagi dirinya akan lulus dari kabinet Indonesia Maju. Dia mengatakan selama di kabinet selalu terus belajar. Saya sebentar lagi lulus dari Universitas Kabinet Indonesia Maju karena sudah 4 tahun saya di sini. Ya, kerjaannya mau nggak mau belajar terus gitu setiap hari. Pertama kali sidang kabinet belajar, pertama kali di demo sama guru, sama penggerak, sama mahasiswa itu belajar, jelasnya. Menurutnya harus ada keinginan untuk belajar agar dapat menghadapi tantangan. Dia menilai jika tidak ingin belajar, setiap ada tantangan akan merasa sedih. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, tapi kita nggak punya mindset ingin belajar, ya ujung-ujungnya kita nyalahin diri sendiri. Aduh, saya victim, ya. Kasihan sama diri sendiri. Jadi kalau kita putar itu perspektif, kita ganti, kita balikan. Kita bilang, ini ada tantangan yang benar-benar keras, kuat, sulit. Ini bisa jadi kesempatan belajar. Nah, berubah tuh. Tiap kali ada tantangan, kita senang, bukan sedih tuturnya. Oke, teman-teman, jadi Nadiem Makarim ini memang banyak dikritik kebijakannya, terlebih kurikulum Merdeka ya. Nah, banyak dikritik. Nah, ini klarifikasi dari Nadiem Makarim menyoal tim bayangan yang menjadi persoalan di sidang DPR kemarin ya. Nah, menurut pernyataan Nadiem Makarim, dia menyampaikan, teman bisa lihat di sini, ya. Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi Nadiem Makarim memberikan pidato di Forum United Nations Transformation Education Summit pada Senin 2022 ini teman-teman. Pidato tersebut mengungkapkan bahwa kementeriannya memiliki suatu SEDAW, ya, SEDAW Organization atau tim bayangan. Oh, SEDAW. Oke. Nah, ini kemarin yang ramai pemberitaannya itu teman-teman ya, di mana Nadiem dikritik habis oleh seorang menteri oleh seorang anggota DPR di Komisi 10 ya. Sayangnya dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI 26 bulan September,
Anggota Komisi 10 tersebut di DPR, ya, fraksi Demokrat yaitu Ibu Anita, mengkritik Nadiem Makarim. Ia menyoroti terkait 400 orang yang hadir sebagai tim bayangan di Kemendikbudristek. Anda boleh bangga tepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali, ujar Anita di ruang rapat sidang Komisi 10. Hingga akhirnya Nadiem mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Ia mengaku ada sedikit kesalahan dalam penggunaan kata tim bayangan. Ia menyebut Shadow Team merupakan vendor tim permanen yang berada di bawah naungan anak perusahaan Telkom. Ada sedikit kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi yang mirroring terhadap Kemendikbudristek, jelas Nadiem. Oke. Itu menjelaskan pengertian mirrong, ya. Mirroring artinya adalah tim Govtik Edu bekerja sama dengan tiap-tiap direktorat jenderal yang ada di dalam Kemendikbud di Ristek untuk menghasilkan maupun menyediakan layanan pendidikan berbasis teknologi. Oke, jadi itu yang kita lihat bersama ya terkait dengan Nadiem Makarim ini. Beliau ini termasuk ya dia Menteri Pendidikan yang lama di periode Jokowi ya.